Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami program Ngasaka Ruh bersama tim kami akan berada di perpustakaan Bung Karno. Monggo, ayo kita ke sana. Bagaimana kegiatan dan aktivitas yang ada di perpustakaan? Pagi ini kami bertemu dengan saudara kami, sahabat kami, seorang pustakawan yang ada di perpustakaan Bung Karno. Beliau adalah Bapak Tanwir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat? Iya, sehat. Mas Tanwir, wah luar biasa. Beliau ini seorang pustakawan yang ada di sini. Sudah berapa tahun? Oh, saya di sini udah lebih 10 tahun ya. 10 Masuk 2006. Masya Allah. Iya. Luar Jadi biasa. SK saya itu 1 April pas ulang tahun Kota Blitar. Pas. Jadi gampang diingat. Iya, iya. Ini beliaunya seorang pustakawan yang mengelola di sini. Iya. Tapi juga kami belum banyak tahu, Iya. Pak Tanwir, tentang apa sih konsep Oh, dari perpustakaan Bung Karno ini. oh gitu. Iya. Jadi konsep awal pendirian Perpus Bung Karno yaitu dengan adanya Perpus Bung Karno di Blitar, harapannya agar menjadikan Blitar sebagai laboratorium wawasan kebangsaan Indonesia. Laboratorium Wawasan kebangsaan Indonesia. wawasan kebangsaan Indonesia. Jadi harapannya pemustaka-pemustaka dari seluruh Indonesia itu datang ke Blitar, belajar tentang nasionalisme, Pancasila, NKRI, persatuan, kebersamaan, toleransi. Seperti itu harapannya. Seperti Jadi datang itu, ya. ke Blitar, mengasah wawasan kebangsaannya. Konsep pendirian. Konsep pendirian. Belajar tentang pemikiran Bung Karno. Pemikiran Bung Iya. Karno yang luar biasa ya, Pak Tanwir. Seperti itu. Seperti itu. Itu menjadi dasar pemikiran Iya, ya. awal pemikiran. Berkaitan dengan konsep tersebut. Iya. Di perpustakaan Bung Karno ini apa saja? Jadi saya di bagian pelayanan informasi dan perpustakaan. Ya. Iya. Itu ada beberapa layanan. Sekarang kita berada di lobi Perpus Bung Karno ya. Di lobi ini ada beberapa segmen layanan. Salah satunya yaitu layanan informasi dan pengaduan, ada layanan keanggotaan, ada layanan sirkulasi, dan ada layanan koleksi khusus tentang Bung Karno. Jadi biasanya di sini pintu masuk pustaka ya, kalau mau baca buku atau pinjam buku. Dan sebelum lanjut ke segmen lainnya, mereka biasanya scan kartu anggotanya ya. Di si komputer ini. Selamat datang. Nah, ini namanya buku tamu digital ya. Tadi sudah dijelaskan ya tentang Oh, buku iya. tamu. Terus kemudian di sini ada layanan informasi dan pengaduan. Ini fungsinya apa ini, Mas? Iya, Tanwir? jadi kalau informasi dan pengaduan. Jadi misalnya pemustaka baru pertama kali ke sini, Iya. boleh bertanya bagian-bagian perpustakaan, misalnya seperti lokasi-lokasi buku di mana, seperti itu. Gitu. Iya. Iya, mau bertanya hal-hal lain juga boleh. Iya. Di tempat Di bagian informasi informasi ini ini, ya. iya. Ada kalau pengaduan itu misalnya ada pemustaka mungkin kurang puas ya. Iya. Boleh nanti ada nomor WA-nya, Nomor bisa mengadu ke nomor WA tersebut. Iya. Setelah dari layanan informasi dan pengaduan Oh ya, ini, Mas bisa Tanwir, bisa kita melangkah ke layanan selanjutnya, Iya. yaitu layanan keanggotaan. Oh, layanan Jadi keanggotaan. yang mau daftar anggota, yang mau daftar iya, anggota baru. di bagian sini nanti Iya. bisa Ini tempat iya, pendaftaran untuk pendaftar anggota baru ya. Biasanya ngisi online dulu dari rumah melalui HP. Oh, Iya. online dulu bisa Iya dari bisa. HP. Kita ngisi dulu data-datanya itu. Iya. Setelah itu klik kirim. Klik Nah, kirim. Kalau udah terkirim, Iya. besoknya atau setelah terkirim itu bisa langsung datang ke perpus. Langsung datang ke Membawa perpus KTP, Iya. nanti dipoto, setelah dipoto bisa langsung jadi kartunya. ini. Langsung jadi kartu. Iya, nggak bayar. gratis. Tidak gratis ya ini. Iya. Gratis. Iya, seperti itu layanan keanggotaan. Nah, kita melangkah lagi ke selanjutnya, yaitu ada layanan sirkulasi ya, Sirkulasi di sini. tempat meminjam buku Iya. dan tempat mengembalikan buku. Peminjaman dan pengembalian. Iya. Nah, sekarang kita berada di ruang layanan koleksi khusus tentang Bung Karno ya. Jadi koleksi buku
yang pernah ditulis Pak Karno, Terus Pak Karno. yang ditulis oleh orang lain tentang Pak Karno, yang pernah dibaca Pak Karno juga. Iya. Ya, seperti di sini banyak kumpulan pidato-pidato Pak Karno. Iya. Setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Ada juga sertifikat gelar doktor honoris causa Pak Karno ya. Ini ya. Iya, ini sertifikat gelar doktornya ya. beliau. Jadi Pak Karno pernah mendapatkan 26 gelar doktor honoris causa 20. dari dalam dan luar negeri. Iya. Ini koleksi apa ini Mas Tanwir? Kok Jadi di sini ada buku-buku yang pernah ditulis Pak Karno dia tulis ya. maupun orang lain yang Orang lain. gitu yang menulis tentang Bung Karno. Ada juga buku-buku tentang pejuang bangsa ya. Situ banyak. Pejuang-pejuang bangsa. Pancasila juga ada. Nah kalau ini kan di bawah bendera revolusi jilid 1 ya. Kalau itu kumpulan tulisan Pak Karno yang pernah terbit di media massa sebelum kemerdekaan. Dikumpulkan semua Iya. kumpulan. Jadi tulisan perjuangan Pak Karno di jilid 1 sebelum kemerdekaan. Iya. Kalau di sini layanan tertutup, Layanan tertutup. baca di tempat. Iya. Baca di tempat. Tapi nanti bisa berdiskusi dengan pustakawannya. Bisa berdiskusi Iya. di sini. Jadi kita harapkan di layanan koleksi khusus Bung Karno ini banyak pemustaka datang untuk berdiskusi, belajar pemikiran Pak Karno, belajar Pancasila, wawasan kebangsaan, NKRI. Iya. Kita berada di mana ini? Ya sekarang kita berada di area layanan koleksi buku umum ya. Iya. Buku umum, ya. Jadi koleksi buku umum itu Iya. tentang model-model penelitian, komputer, filsafat, sejarah, agama, kesenian, bahasa, geografi, ekonomi, perpajakan, hukum, semuanya ada di koleksi umum. Koleksi umum ini Iya. ya. Yang buku yang di umum ini yang bisa dipinjam tadi. Oh gitu. Iya. Bisa langsung di sini juga. Ya nanti bukunya kita pilih dulu di katalog ya. Iya. Ya ada katalognya di sana. Iya. Ya, Oh ini setelah- katalog iya. ya. Setelah bukunya ketemu, nanti bukunya dicarikan sama pustakawannya. Pustakawannya Jadi pustakawannya nanti yang mengambilkan bukunya. mengambilkan bukunya. Baru itu kita pinjam tadi di sirkulasi. Seperti itu. Mas ini mau pinjam buku? Ya seperti itu nah. Oh, Ya nanti dicarikan sama dicarikan. pustakawannya. Kita tinggal Siap, siap. nunggu dulu. Kita Iya. tinggal nyantai. Iya. Nunggu Seperti itu bukunya Mas. ya. Iya. Ini kita lagi berada di ruangan apa ini? Mas? Oh ya, Mas Slamet. Sekarang kita berada di ruang layanan koleksi anak. Ruangan Iya. Layanan koleksi anak. Ya, buku anak-anak ya. Sini ada banyak buku cerita untuk anak-anak. Mas Slamet kan punya putra toh. Iya, iya. Nanti bisa dibawa putranya di sini. Oh gitu. Istrinya atau tetangganya bisa main di sini. Main di sini ya. Iya, anak-anak boleh lesehan, guling-guling apa di sini. Gitu ya. Bisa mengekspresikan. Iya. Iya. Ini salah satu cerita ya, cerita rakyat dari Blitar. Cerita rakyat Ya dari biasanya anak-anak sekolah diminta tugas sama gurunya Blitar. Iya. cari bahan itu. Ini salah satu cerita rakyat dari Blitar. Dari Blitar. Iya. Ini Jadi ada lengkap beberapa cerita rakyat dari daerah lain. Oh gitu. Iya, ada banyak. Iya. Iya. Ini dikhususkan memang ya Untuk untuk anak-anak ya, ya. ini bisa dipinjam juga, bawa pulang ke rumah. Oh, dibawa pulang Iya. ke rumah, pinjam dibawa pulang. Iya, melalui Grab juga bisa diantar seperti layanan silakan tadi. Oh, Iya. seperti layanan tadi. Iya. Ada banyak di sini. Oh gitu. Cerita rakyat Nusantara. Iya. Nah ini dongeng nih, dongeng Budi Pekerti bagus ini. Oh gitu. Ini bisa Untuk edukasi dipinjam, anak-anak ya. ya. Sebelum Siap. tidur ini boleh dibacakan dulu. Gitu ya. Boleh tentang Budi Sama Pekerti. menina bubukan Iya. anak-anak. Oke. Selain bisa dipinjam, Iya. terus layanan apa lagi yang ada di sini nih? Oh ya, di sini juga biasanya anak-anak minta diputarkan film-film ya. Diputarkan Ya kita film. punya koleksi. Gitu. Ya kita putarkan film untuk cerita-cerita anak. Ya. Untuk cerita-cerita anak. Walaupun gitu. satu anak atau dua anak atau 10 anak Itu atau bisa? iya
Ya, biasanya ada kunjungan dari sekolah itu 100 boleh juga. Semuanya 100 boleh. Semuanya yang ada di sini. Ya, itu sering juga seperti itu. Kita putarkan film juga. Diputarkan film ya. Iya, boleh di sini. Ini luar biasa ini Iya. pelayanannya untuk anak-anak. Iya. Kan jarang juga orang-orang mungkin yang sudah terbiasa mungkin sering ya, tapi kalau yang mungkin masyarakat yang lain barangkali inilah untuk anak-anak kita Iya. bisa berekspresi, bisa membaca, bisa nonton film ya yang ada di sini. Siap, luar biasa. Iya, Mas, selamat. Jadi sekarang berada di layanan koleksi langka ya. Koleksi langka. Iya. Jadi koleksi langka itu buku-buku yang nggak dijual lagi di pasaran, Nggak dijual lagi Iya. di pasaran. beredar lagi. Adanya di sini. Ini udah berumur lama ini. Kertasnya udah mulai kuning ini. Iya. Iya. Salah satunya itu seperti Babat Tanah Jawi ya. Oh, Ini masih tulisan masih tulisan Jawa kuno. Jawa kuno. Jawa ya. kuno ya. Luar biasa. Walaupun ini tulisan Jawa kuno, tapi yang mengarang ini orang Belanda. Justru orang Belanda ya. Jadi yang Babat Tanah Jawi itu dikarang oleh orang Belanda. Iya. Nah, kalau untuk koleksi langka ini kita layangkan secara tertutup ya. tertutup. Iya, hanya dibaca di tempat, nggak dipinjamkan. Tidak dipinjamkan, Iya. hanya boleh dibaca di sini. Iya. Bagi siapa saja ingin memanfaatkan, Memanfaatkan. boleh datang langsung menghubungi pihak Perpus Bung Karno. Ya, pustakawan Iya, bagi di yang sini. layanan. Bagi Iya. Selain Babat Tanah Jawi, itu masih ada juga yang banyak di sini, yaitu kitab-kitab gundul ini. Nah, kitab gundul ini jumlahnya sangat banyak. Ini kami harapkan ini teman-teman dari pondok pesantren atau apa saja datang ke perpus memanfaatkan kitab gundul ini. gitu. Iya, karena Memang belum banyak tahu ini Mas. iya, Teman-teman ini yang mungkin teman-teman yang ada di pondok ya, atau yang kepingin baca-baca semuanya. betul-betul kitabnya tanpa ini ya, tanpa titik ya. Sekarang kita berada di layanan koleksi memorabilia. Memorabilia. Orang menyebutnya mungkin museum ya. Museum. Kalau di Oh. perpustakaan itu koleksi memorabilia Iya. atau koleksi non buku. Koleksi non buku ya. Ya, tapi sekarang memorabilia ya. Jadi ada koleksi peninggalan Pak Karno. Ini lukisan hidup Pak Karno. Lukisan hidup Pak Karno. Ya, dinamakan lukisan hidup karena kalau kita tatap matanya Iya. akan mengikuti. Coba Mas Mahmud bergeser. Gitu. Mengikuti ya. Mengikuti gerak kita Iya, ya. mengikuti ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dadanya, bagian jantungnya Mas Slamet. Dari Yang sebelah ada kanan, Mas. yang di sini. Ya, dari samping, Oke. Mas. Iya. Masih berdetak ya. Masih berdetak kan? Oh iya, Iya. Masih hidup kan? betul. Iya. Jadi makna lukisan ini Iya. bahwa semangat dalam perjuangan Pak Karno masih hidup sampai sekarang. Semangat dan perjuangan beliau Masih hidup sampai sekarang, sampai hari ini. Luar biasa. Iya. Ini jas yang Iya. pernah dipakai Pak Karno. Ini yang asli Pak ini. Asli. Ada juga parfum yang pernah digunakan Pak Karno. Parfum. Mereknya itu Salimar. Ini parfum yang pernah dipakai Pak Karno. Beliaunya. Mereknya Salimar. Ada jam tangan yang pernah dipakai Pak Karno, itu mereknya Rolex ya. Oh, ini jam tangan. Rolex ini. Arloji Rolex yang pernah jam Beliau tangan pakai. merek ini pernah dipakai Pak Karno. Iya. Ini pulpen yang pulpen mereknya Parker ya. Parker ya. Itu dulu pernah Pak Karno pakai ya. Kalau pulpen Parker itu pernah dipakai Pak Karno. Oh gitu. Pulpennya seperti ini. Ada tintanya Digunakan juga. beliaunya ya, Iya. dan tintanya. Ada kacamata juga seperti ini. Ini kacamata Nah, sama ini kopiah, peci peci ya. kopiah. Kalau kemeja yang pernah dipakai Pak Karno itu mereknya Arrow. Hero ya. Kemeja yang pernah dipakai merek Arrow. Ini koper bersejarah yang selalu ikut Bung Karno keluar masuk penjara ya. Iya, Koper koper ini. Koper ini buatan Jerman. buatan Jerman.
yang selalu dipakai beliau. Iya, selain Sejarah. pakaian isinya buku-buku biasanya. Oh gitu. Jadi bakar laut itu ditemani oleh buku. Tetap beliaunya ini Di ditemani dalam buku ya. Perjalanan kanannya. beliau ya. Ini pedang kecil Kiai Sekar Jagat ya, namanya pedang Kiai Kiai Sekar Sekar Jagat. Itu nama pedang kecil. Nama pedang ini. Iya. Di sini tadi ada saya kenalkan ini ya tadi koleksi kami tentang ensiklopedia, koleksi referensi ya. Iya. Tapi saya lihat Pak Mas Slamet juga bawa ini ya, apa ya Mas Slamet? Mungkin bisa dijelaskan ya ini. Ini ada adalah tiga ya. abon. Oh abon. Abon dari ikan gabus Iya. yang proteinnya sangat luar biasa. Oh ikan gabus ya? Ikan gabus. Ya, baik itu untuk bayi, Iya. anak-anak, orang dewasa, sama orang tua. Iya. Ikan gabus ya, ikan gabus Iya. ya. Nah kalau bicara soal ikan gabus, Siap. di perpustakaan juga banyak ikan gabus. Oh gitu ya. Tapi ya buku-bukunya gitu. Buku-bukunya. Ya. Nah, itu luar biasa sekali, Mas Tanwir. Barangkali itu juga sebagai referensi bagi Iya. kami untuk tetap bisa membaca lebih luas lagi. Di samping ikan gabus ini juga, Iya. Mas Tanwir, kami juga saat ini disupport oleh karya teman-teman Oh, kita. betul. Iya. Ini, oh, Celana ini. sarung ini produksi teman-teman kita Jagat Jowo. Oh. Ini luar biasa sekali. Oh, mungkin nanti bisa ikut dipamerkan gitu. Siap, Oh, siap. iya. Ini menjadi salah satu karya juga. Iya iya sih Oke. bagus itu ya Mas. Ya, siap, siap. Iya. Oke teman-teman sekalian, Ngasa Kawerro kami belajar banyak di Perpus Bung Karno kali ini, sungguh luar biasa. Kami banyak menimba pengetahuan dari tujuan didirikan perpustakaan Bung Karno ini, hingga pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama mulai anak-anak, mulai dari PAUD kalau kami lihat ya, mulai dari PAUD sampai anak-anak mahasiswa sampai orang dewasa dan umum, semuanya ada di sini. Begitu luar biasa pelayanan kepada masyarakat. Harapan kami perpus ini bisa digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat, Iya, dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan pernah takut untuk datang ke Perpus Bung Karno di Blitar ini. Saudaraku, manfaatkan sepenuhnya karena gudang ilmu ada di sini. Perpus. Ada di Perpus Bung Karno ini. Terima kasih mungkin dari saya dalam program Ngasa Kawerro. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.